Jadi pasangan emas AC Milan Kessie ungkap hubungannya dengan Bennacer. Gelandang andalan AC Milan Franck Kessie berbicara mengenai hubungannya dengan Ismail Bennacer yang selama ini menjadi pasangan emas di lini tengah. Kessie merupakan salah satu pemain terbaik Rossoneri pada musim ini dan memainkan hampir setiap pertandingan dari awal sampai akhir. Dan posisinya di starting eleven raksasa Serie A memang belum tergantikan. Saat ini sulit membayangkan bagaimana pasukan Pioli tanpa kehadirannya. Meski tidak selalu dapat bermain bersama, tidak diragukan lagi Bennacer merupakan tandem terbaik pemain internasional Pantai Gading itu. Selama ini, keduanya berhasil menjadi tumpuan permainan Milan baik dalam fase bertahan maupun menyerang klub Serie A tersebut. Dalam sesi wawancara panjang dengan Sport Week, majalah pekan dari La Gazzetta dello Sport, Kessie pun berbicara mengenai berbagai hal. Dan termasuk hubungannya dengan Bennacer yang musim ini sayangnya cukup banyak absen akibat cedera. Ya, meskipun pemain internasional Azzurri itu memiliki pengaruh penting di tim. Kami berdua sama-sama berbicara bahasa Prancis. Itu juga terjadi dengan orang lain bahwa saya mengekspresikan diri dalam bahasa yang sama. Hanya saja setelah itu saya sadar mereka tidak memahami saya. Kemudian saya berusaha mencari kata yang sama dalam bahasa Italia. Tetapi kini sang lawan telah bergerak. Di ruang ganti yang lebih tua yang paling sering berbicara, Zlatan Ibrahimovic dan Simon Kjaer. Mereka dan Kapten Alessio Romagnoli, ujarnya. Milan diajar telak Lazio, Pioli pertanyakan keputusan wasit. Kompetisi Serie A Italia baru saja mengakhiri rangkaian laga pekan ke-33. Sebagai partai penutup, digelar laga big match antara Lazio versus AC Milan. Butuh kemenangan untuk menjaga peluang juara. Rossoneri justru dikejutkan gol cepat Joaquin Correa di menit kedua. Gagal menyamakan kedudukan, tim asuhan Pioli tertinggal makin jauh usai Lazio menambah 2 gol di babak kedua lewat Correa dan Ciro Immobile. Dan Milan pun akhirnya harus rela mengakhiri laga dengan kekalahan telak 0-3. Atas kekalahan itu membuat AC Milan melorot ke posisi 5 klasemen Serie A Italia. Meski punya jumlah poin yang sama dengan Napoli dan Juve yang ada di posisi ketiga dan keempat. Seusai laga, Pioli mengaku kecewa dengan penampilan anak buahnya. Di saat yang sama, ia juga mengaku Lazio memang tampil lebih baik. Seperti yang biasa terjadi di sepak bola, lawan kami tampil lebih baik dalam sejumlah momen yang menentukan. Katanya seperti dilansir dari Football Italia. Kami tampil lebih bagus di babak pertama dan punya kesempatan menyamakan kedudukan. Saya mengharapkan lebih dari tim ini, karena kami punya kualitas untuk melakukannya. Tetapi setelah gol kedua situasinya menjadi lebih sulit. Gol kedua Lazio memang diwarnai kontroversi karena Lucas Leiva dinilai melanggar hak Calhanoglu. Tapi usai meninjau insiden itu lewat VAR, wasit Daniele Orsato menilai tidak ada pelanggaran yang terjadi. Nah, keputusan sang pengadil pun dipertanyakan oleh Pioli. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kejadian itu tidak dianggap pelanggaran terhadap Calhanoglu. Wasit melihat ulang kejadian itu. Dari tayangan ulang mustahil untuk menilai Leiva tidak melanggar Calhanoglu dan berhasil mengenai bola. Tapi Pioli pun meminta anak asuhnya untuk segera bangkit dari performa buruk setelah menelan 2 kekalahan beruntun di Serie A Italia. Kami adalah tim yang kuat dan harus bereaksi dengan cepat, karena ini adalah kekalahan yang menyedihkan, ungkap Stefano Pioli. Kalah telak, semuanya buruk untuk AC Milan. Pioli mengakui bahwa AC Milan kalah telak karena salah taktik. Kesalahan dibuat karena Milan bermain dengan man-to-man marking untuk 2 penyerang Lazio yang punya skill individu bagus. Kami tahu bahwa kami seharusnya tidak bertahan 2 lawan 2 melawan Correa dan Immobile. Beberapa penjagaan awal hilang, kami tahu kami mengambil resiko ini. Kami harus lebih berhati-hati, ucap Pioli. Milan kini telah kalah pada 2 laga beruntun. Sebelumnya Milan juga kalah dari Sassuolo.
Dua, kekalahan telah mengganggu perjalanan kami. Tapi kami ada di sana, kami berjuang melawan tim hebat dan kami memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan kami. Sungguh, performa Milan menurun tajam pada 2021 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pioli tidak menampik bahwa situasi ini membuat suasana di ruang ganti menjadi buruk. Tapi tidak ada waktu untuk meratapi hasil buruk bagi Milan. Para pemain kecewa, itu pertandingan penting. Itu bukan pertandingan yang buruk, tapi kami harus berbuat lebih banyak dan segera memulihkan kondisi fisik, kata Pioli. Tim ini cerdas dan memiliki karakter. Saya mengharapkan reaksi yang bagus setelah laga ini, tegas mantan pelatih Fiorentina itu. Milan masih optimis bisa tembus zona Liga Champions. Milan mengalami situasi yang rumit pada fase akhir musim 2020-2021. Sempat menjadi calon kuat juara pada paruh pertama, Rossoneri kini justru terancam tidak mampu menembus zona Liga Champions. Milan kini berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan raihan 66 poin. Milan mendapatkan poin yang sama dengan Juventus dan Napoli yang berada di atasnya. Persaingan untuk posisi 4 besar pun bakal memanas. Ini menjadi sangat rumit. Lawan berlari, tapi kami ada di sana dan kami tidak boleh merasa kasihan pada diri kami sendiri, kata pelatih Milan Stefano Pioli. Jalan Milan untuk menembus 4 besar dan bermain di Liga Champions dipastikan sangat sulit. Sebab pada 5 laga tersisa, Milan akan berjumpa lawan-lawan yang sulit. Sedangkan performa Milan tidak cukup bagus. Di antara 5 laga yang harus dijalani Milan, ada 2 laga yang patut mendapatkan sorotan. Milan akan berjumpa dengan Juventus dan Atalanta yang juga bersaing untuk posisi 4 besar. Salah satu alasan kekalahan telak Milan melawan Lazio adalah absennya Zlatan Ibrahimovic. Sang bomber selama ini menjadi andalan Milan untuk mencetak gol. Ibra juga menjadi pemimpin di skuad Milan. Kami membutuhkan semua orang. Ibra telah absen dalam banyak pertandingan dan dia tidak menginginkan kami dalam situasi seperti ini, ucap Pioli. Ibrahimovic harus segera sembuh dan siap bermain. Kita akan lihat dalam beberapa hari mendatang, imbuh pelatih 55 tahun itu. Dari calon kuat Scudetto hingga kini tercecer di peringkat 5. Nasib malang dialami AC Milan dalam perjalanan mereka di Serie A musim 2020-2021. Setelah lama memuncaki klasemen, Milan perlahan mengalami penurunan posisi dan kini terlempar dari zona 4 besar. Milan tampil luar biasa sejak awal musim dan sukses memuncaki klasemen selama 17 pekan beruntun. Dan Rossoneri pun diganjar gelar juara paruh musim pada 23 Januari 2021 lalu. Hingga awal Februari, Milan masih bertengger di puncak klasemen sebelum di pertengahan Februari digusur sang tetangga Inter Milan. Milan berada di peringkat 2 hingga 23 April lalu, sebelum pada pekan ini akan Calhanoglu CS tercecer di peringkat 5 klasemen. Penyebab merosotnya posisi Milan adalah kemenangan yang diraih oleh Atalanta dan Napoli, yang masing-masing sukses menyodok ke peringkat 2 dan 3. Atalanta saat ini memiliki poin 68, unggul 2 angka dari 3 tim yang memiliki nilai sama 66, yakni Napoli, Juventus, dan Milan. Dengan hasil ini, perebutan zona Liga Champions pun dipastikan bakal berjalan sengit mendekati akhir musim. Sebagai catatan, Lazio yang kini duduk di peringkat 6 masih memiliki 1 tabungan laga lebih banyak.